Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ismiati SPD, unit kerja di SD Negeri 101897 Kiri Hulu, Tanjung Morawa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasihku, nyata jadi
ke televisi. Nah, di situ nanti kalian akan mencari informasi menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu kalian presentasikan di depan. Nah, yang kedua, untuk pelajaran IPS-nya, nanti kalian akan menganalisis paling tidak 3 dampak negatif, positif dari menonton televisi. Lalu kalian presentasikan di depan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada video. Namun sebelum kita lihat videonya isinya apa sih, kita mau melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya seperti ini. Kalau saya katakan Marina, seperti ini, senyum. Marina. Kalau saya bilang menari, tangannya di bahu. Menari. Kalau saya bilang di atas menara, tangannya di atas menara. Nah, dia yang semangat. Iya, Alex. Oke, jadi kalau saya bilang Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa. Ayo kita coba ya. Kita coba. Saya Marina menari di atas menara. Menara. Marina menari. Ya. Sekali lagi. Marina di atas menara. Marina di atas menara. Menari. 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 Di atas menara. Marina. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Di atas menara. Menari. Marina. Tepuk tangan dulu. Nah, fokusnya sudah mulai bagus sekalian, karena tadi hanya sedikit yang melakukan kesalahan. Oke, yuk kita masuk ke video dulu. Ini ada video tentang televisi. Videonya singkat, nah, cuma 1 menit aja, 1 menit sekian detik aja. Itu bukunya tema 3. Tema 3, tema 2, pembelajaran pertama. Buka bukunya. Tema 3, tema 2, pembelajaran pertama di 11. Nah, coba fokus ke video, karena videonya singkat sekali, nak, nggak lama-lama ini video. Ya ada, yuk perhatiannya ke depan sebentar. Tayangan program televisi dinilai banyak kalangan justru tidak mendidik anak-anak maupun siswa sekolah. Sejumlah tayangan yang terjadi terus untuk menaikkan resiko kanker yang ditanyakan. Raymond bersama Aimo mengajak siswa itu untuk membuat video kritik kebijakan pemerintah yang membiarkan tayangan televisi dan video parodi kritik tayangan televisi berjudul TV Jam 1. Ya. Kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa?
jasamu tiada. Nomor ini? Tiada. Ya, TV jasamu tiada. Karena pada saat ini, saya mau tanya tadi dikatakan, TV itu hanya untuk menaikkan apa? Program. Menaikkan Program. rating. Dia hanya ingin menaikkan rating. Yang penting ratingnya naik tinggi, yang penting penontonnya banyak, mereka dapat uang, ya udah. Tetapi tidak ada sekarang TV yang mementingkan pendidikan, itu jarang, Mak. Inilah yang kita bahas. Nah, dari tadi kalian pengamatannya tadi, apa jadinya dampak positif dari TV? Positifnya dulu kita bahas. Apa dampak positif? Hah? Iya, bisa nonton berita. Berarti nambah ilmu pengawasan ya, Farhan. Apa lagi? Siapa yang tahu angkat tangannya? Rafa, apa kira-kira positifnya Rafa? Hah? Semakin apa? Kalau nonton TV, kalau tayangannya bagus ya, semakin apa jadi kita buat? Dibuatnya semakin apa? Suci? Semakin seru? Semakin apa? Makin enak. Semakin enak, semakin pintar, ya kan? Tapi kalau tayangannya sesuai, nah kalau tayangannya tidak sesuai berarti memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Malas belajar, apa lagi? Tidak pintar, apa lagi? Lebay, ya kan? Terlalu berlebihan. Kenapa? Kebanyakan nonton televisi. Itu dianya. Oke, lihat lagi. Nah, ini dia. Di dunia pendidikan. Nah, ini dia dampak. Tapi kalau sekarang mungkin kalian udah jarang nonton TV, kebanyakan sekarang nontonnya handphone. Ya kan? Nonton acara hiburannya di handphone. Jarang di TV sekarang. Karena apa? Karena memang tayangan di TV itu sudah nggak layak bagi anak-anak. Kebanyakan sinetron. Yang anak jalanan itu apa namanya? Apa siapa? Pengambil anak jalanan ya. Saya nggak pernah nonton sinetron ya. Jadi iya. Dan ini ya, lihat. Nah, di bidang pendidikan, di dunia pendidikan, nah dampak positifnya itu saya buat ada 3. Boleh kalian catat? Ada 3, yaitu sebagai sarana pendidikan dan memunculkan kreativitas sebagai sarana pendidikan itu sebagai belajar. Misalnya waktu kita daring kemarin, kan kita belajarnya dari TVRI kan? Dari TVRI. Nah, di TVRI itu banyak tentang pendidikan semuanya, tentang belajar semuanya. Itu salah satunya dampak positif dari TV. Lalu yang kedua, memunculkan kreativitas. Memunculkan kreativitas. Jadi dengan menonton TV terkadang banyak orang yang terinspirasi, banyak yang terinspirasi. Salah satunya saya nonton TV, memasak. Wah, bagus nih masakannya. Nah, saya mau coba Nah, itu memunculkan kreativitas. Lalu mengetahui berita tentang pendidikan. Kita tahu nih, oh sekolah ini yang bagus itu seperti apa, ya pelajarannya yang bagus seperti apa. Kita bisa tahu dari televisi. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Coba baca Farhan. Menjadi malas, belajar. Iya. Mengurangi waktu belajar. Ah. Juga tayangan yang tidak sesuai. Nah, menjadi malas belajar. Nantilah. Siapa yang sering nonton Upin Ipin? Siapa yang sering nonton Sound the Ship? Enak. SpongeBob? Iya, SpongeBob. Nah, nonton SpongeBob
Nah, itu dari dulu kan, dari data publikasi kan, memang positifnya apa kan? Waktunya cuma 5 menit ya, Nak? Nah, oke, good. Ayo, apa kan pendapat kalian? Miss mau kasih video pembelajaran, nanti diskusi sama lagi, kan masih ada waktu. Sebelum selesai ada bahasa Indonesia nanti diskusinya di situ. Dah, oke, semua kembali ke papan tulis. Kelompok 5 kembali ke papan tulisnya. Itu diangkat dulu ya. Stop dulu. Oke, yuk lihat papan tulis lagi. Kita nonton. Ini ada video pembelajaran. Yang penting boleh kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sudis. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau nama lainnya adalah teks Jadi kalian tahu penjelasan. teks eksplanasi itu Baik-baik apa? ya penjelasannya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Dah, stop dulu. Apa tadi teks eksplanasi? Menjelaskan tentang proses, tentang tahapan, bagaimana, mengapa, yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya. Ya. Lalu biasanya teks eksplanasi ditemukan di mana? Di website, lalu di buku geografi. Iya, buku sejarah juga bisa. Fungsinya itu apa? Pengetahuan tentang proses bagaimana penemuan bagaimana seseorang itu menemukan sesuatu. Itu ya seperti itu teks eksplanasi. Next. Nah, teks eksplanasi itu menjadi struktur. Dan yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah, yang kedua adalah data penjelas atau isi, dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Oke. Jadi ada 3 ya strukturnya. Pernyataan umum atau topik umum, yang kedua ada deretan penjelas lihat isi, yang ketiga ada kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan data penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena, yang menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ini berisi kesimpulan. Kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat sikap penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, ini ada contohnya. Ini Coba ya. Ada berapa paragraf? coba sajikan contoh di ini. Ada berapa paragraf? Ya. Jameson, penemu peristiwa. Ada berapa paragraf? Pada pertama, ini merupakan pernyataan umum atau topik. Nah, paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, topik masalahnya. Pada satu ini, Karena kalau teks eksplanasi dari tentang 3 struktur. pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks secara keseluruhan. Jadi di sini adalah pengantar, ya pengantar. Di sini pengantarnya adalah atau pernyataan umumnya adalah atas pembuatan sesuatu yang memicu revolusi industri nama buat diabadikan
dan dijadikan sebagai sebuah evidence survey. Nah, ini merupakan bentuk apa sih, Mbak? Iya. Jadi teks eksplorasi itu proses dia menjelaskan tentang sebab akibat atau tahapan mengapa, bagaimana. Itu dia berkaitan dengan sosial, dengan alam, ilmiah dan juga budaya. Itu teks eksplanasi. Dia bahasnya lagi. Saya sudah buat penjelasannya. Nah, ini dia. Teks eksplanasi. Coba baca dulu, Justin. Ini ada, ini contohnya dari teks eksplanasi. Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf ya. Below Van Gogh. Silakan kalian amati contoh teks eksplanasi berikut. Kemudian tentukan topik masalah, deret menjelas dan interpretasinya. Yang manakah dianya topik masalah? Paragraf berapa topik masalah? Untuk teks eksplanasinya. Buka lagi LKPD-nya. Ya, buka lagi LKPD-nya. Nah, di situ ada teks eksplanasi si kotak ajaib. Nah, ada kan? Nah, sekarang coba lihat lembaran selanjutnya. Nanti dibaca dulu kotak ajaibnya. Teks apa? Lembaran selanjutnya ada. Nah, mencari informasi. Mencari informasi dengan mempertanyakan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, iya. Dah, ayo kerjakan sekarang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Udah ya? Oke ya? Oke, Bapak siapa yang mau maju duluan? Bapak siapa yang maju duluan? Ayo. Kelompok 3 udah bisa? Udah, ya, maju. Oke. Selagi kelompok 3 presentasi, kalian tetap menulis, cuma perhatikan dulu temennya presentasi. Oke. Selamat pagi teman-teman. Aku dari kelompok 3. Oke, silakan. Dampak pengaruh positif. 1. Bisa menonton berita yang akan menambahkan wawasan. 2. Lebih cepat. Menambah wawasan pengetahuan. 3. Bisa Nanti siapkan pertanyaan yang mau bertanya ya. Siapkan pertanyaannya ya.
Pakai siswa nasi sekolah kecil. Ah. Iya, ayo. Dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, siapa yang ingin bertanya? Belum selesai. Berarti kan belum bertanya. Ada siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Oke, Jaya. Apa pertanyaannya? Nah, ke mereka. Bawa nengoknya ke mereka yang udah kamu catat pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3 mencari tontonan yang layak dengan cara memilih tontonan yang cocok untuk anak-anak? Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana cara memilihnya? Ayo dijawab, tanggapin pertanyaannya. Dengan menghindari Iya. Dengan menghindari tidak layak. Iya, benar. Dengan menghindari tayangan yang tidak pantas ya. Oke, teman teman buat kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3. Nggak boleh gerak. Mau baca boleh aja mau maju ke depan. Ayo, Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil hasil analisis kami tentang tentang teks dan ini dampak positif dan negatif. 1. Sebagai sarana pendidikan. 2. Menunjukkan kreativitas. 3. Mengetahui bisa pendidikan. 4. Pengaruh negatif. 1. Malas belajar. 2. Membuat malas belajar. 3. Menjadi malas. Eksplanasi. Ya, Bapak Ade. Oke. Mencari informasi. Lalu bagaimana? Nah, B. Apa yang didapat? Bacakan. Apa yang ditemukan logian bahan televisi? Siapakah yang menemukan televisi? Logian bahan. Oke. Mengapa dia tertarik dengan televisi? Lingkungan. Iya, lanjut. Bagaimana baik Kasihkan. televisi? Oke, dah. Ada yang mau bertanya? Oke, Rizal. Menurut kelompok 1, apakah teks eksplanasi bisa dijadikan sumber bacaan yang baik? Bisa nggak jadi sumber bacaan yang menarik katanya kelompok 3? Nah, jawab Joy. Nah, bisa. Selamat pagi kawan. Ah, ini dia, baca. Apa prinsip kerja televisi secara umum? Karena pengumuman sinyal elektronik dan televisi menjadi gampang. Oke, siapa nih? Kenapa? Iya, menambahkan wawasan. Good job, Pandai. Ayo, berapa lagi? Oke, saya silakan. Bahasa Indonesia, eksplorasinya. Informasi yang dapat. Apa penemuan yang dibuat oleh John Logiborn? Penemuannya adalah televisi pertama. Siapakah penemu televisi? John Logiborn. Kenapa John tertarik ke televisi? Karena John tertarik dengan elektro dan listrik. Bagaimana John bisa mewujudkan ujiannya dengan mendemonstrasikan televisi? Iya. Oke, terima kasih. Siapa yang bertanya? Iya, ini mau bertanya. Ini dulu. Menurut kelompok 2,
Sudah paham semuanya? Nah, yuk kita simpulkan dulu. Kita buat kesimpulan bersama-sama. Tadi pelajarannya tentang apa bahasa Indonesia? Nomor 2, eksplanasi. Kalau yang IPS nomor 3, tentang apa tadi kita belajarnya? Dampak televisi. Dampak apa? Negatif dan positif dari nonton TV, ya kan? Jadi dari materi yang tadi, Miss berharap kalian bisa mewujudkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan apa? Memilih-milih tayangan yang ada di televisi, oke? Oke, kasih evaluasi dikerjakan ya nak. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Atalita, benar semua 100 ya. Lalu ada Alex, benar semua 100. Lalu ada Erik juga benar. Salah satu ya Erik, 90. Oke, lalu ada Wada benar semua ini ya Wada. Oke, 100. Oke, terima kasih. Kita udah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Miss berharap apa yang kita pelajari hari ini tentang televisi dapat kalian tanamkan, dapat kalian tumbuhkan di kehidupan sehari-hari ya. Apalagi dengan menonton televisi. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Aku bisa, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba